Nah, jadi di bab yang ini, bab ini menyajikan eh, sifat-sifat penting dari sinyal. Nah, sebelum masuk ke 18 ini ya, di bagian atas ini ada gambar sedikit ya, eh, menunjukkan, jadi Haikin ingin menunjukkan bahwa persamaan matematika itu ya, yang tentang berbagai sinyal. Misalnya di sini ya, gambar 1.51 ada sinyal XN, lalu kalau dilewatkan ke blok yang shifter ini ya, bergeser satu ke kanan ya, terdelay satu satuan menjadi XN minus satu, terus tergeser lagi kalau lewat shifter lagi XN minus dua, terus kita bisa jumlahkan dikalikan sepertiga, maka kita bisa punya persamaan matematika YN sama dengan sepertiga XN tambah sepertiga XN minus satu tambah sepertiga XN minus dua ya. Jadi dengan apa logika yang semacam ini sebenarnya kita bisa menuliskan persamaan matematika dalam blok diagram ya. Nanti di bab 2 kita belajar lagi lebih detail ya. Tetapi Bapak Ibu mulai membayangkan bahwa persamaan matematika kita itu ya, begitu kita menulis sinyal atau sistem, itu selalu ada padanannya di dalam bentuk yang fisik yang bisa kita gambarkan dengan blok diagram ya. Jadi di bagian ini Haikin ingin memperkenalkan hal itu. Nah, lalu bagian yang penting ya, mulai dari titik 18 ini adalah tentang properti berbagai sistem. Ya, jadi Bapak Ibu masih ingat misteri pertama kita yaitu tentang jembatan Tacoma yang bisa runtuh itu ya. Itu terkait dengan sifat sistem yang disebut dengan stabilitas. Nah, bagaimana sih mendefinisikan satu sistem itu stabil atau tidak? Itu dijelaskan di sini oleh Haikin sebagai yang disebut dengan BIBO stable ya. BIBO itu BIBO ya, singkatannya bounded input, bounded output. Jadi dalam pengertian sistem ya, suatu sistem itu stabil adalah kalau inputnya terbatas ya. Di sini dituliskan dengan MX ya. Ini input ya, XT lebih kecil sama dengan MX yang lebih kecil dari Tahiga. Artinya inputnya XT absolut ini terbatas karena lebih kecil dari MX begitu ya. Nah, kalau inputnya terbatas, maka kalau sistemnya stabil, outputnya terbatas juga. Sehingga YT ini lebih kecil sama dengan MY, nilai M tertentu yang lebih kecil dari Tahiga. Ya, jadi ini syaratnya satu sistem disebut stabil secara matematika, ditulisnya seperti itu ya, jelaskan oleh Haikin. Lalu artinya adalah kalau sistem yang stabil itu kita berikan input yang terbatas, outputnya terbatas juga, baru stabil. Tapi sebaliknya, kalau input itu terbatas, seperti kasusnya jembatan Tacoma itu ya, dia kan kena angin yang biasa aja. Ya bahkan tidak ada mobil yang terlalu ramai lewat di jembatan itu ya. Tetapi struktur dari jembatan itu tidak stabil, sehingga dengan input yang terbatas itu ya ada goyangan yang sedikit saja ya. Rupanya outputnya dari sistem itu jadi tidak terbatas ya, karena ada kesalahan desain. Jembatan itu begitu dia bergoyang ya kena angin, dia goyangannya itu makin apa? Makin lama itu makin ke kiri makin besar, makin ke kanan makin besar lagi, ke kiri makin besar. Jadi membesar terus itu karena kesalahan desain strukturnya. Ya, dengan kata lain inputnya itu terbatas, bounded, tapi outputnya makin lama makin membesar, tidak terbatas sampai sehingga satu kali setelah 4 bulan berdiri jembatannya robek. Jadi misteri pertama itu jembatan Tacoma itu kenapa bisa runtuh tanpa gangguan berarti itu karena stabilitas ya, sistemnya tidak stabil. Ya. Nah ini termasuk sifat yang sangat penting ya. Sering muncul di ujian juga. Bapak Ibu diberikan deskripsi sistem lalu pertanyaannya apakah sistemnya stabil atau tidak. Ya jadi syaratnya stabilitas adalah seperti ini. Kalau sistem dimasuki sinyal yang bounded yang terbatas, kalau inputnya ternyata tidak terbatas, maka sistem tidak stabil. Tapi kalau inputnya dari awal sudah tidak terbatas ya, misalnya jembatan Tacoma kena angin topan gitu ya, terus ternyata runtuh, ya belum tentu sistemnya tidak stabil ya. Bisa saja sistemnya stabil, tapi kan inputnya tidak terbatas ya. Yang disebut sistem tidak stabil adalah kalau inputnya terbatas, outputnya yang menggila.
gitu ya. Tapi kalau inputnya udah menggila ya nggak ada obat ya. Sistem stabil pun bisa runtuh. Ini gambar-gambar jembatan Tacoma itu tadi ya, yang apa digambarkan juga di buku Haikin chapter 1.8 ini. Nah, lalu saya ingin beralih ke sifat yang sangat penting juga ya, yang muncul di chapter 1.8 ini yaitu linearity ya. Jadi ada stabilitas, linearity, dan time invariance. Itu tiga, tiga sifat yang utama mungkin ya, yang sering sekali muncul ya. Nanti ada beberapa sifat yang lebih kurang sentral ya, nanti kita bahas juga. Tapi stability dan linearity ini sentral banget ya sebagai sifat dari sistem. Nah, satu sistem itu kita sebut linear ya. Itu definisinya apa? Ada dua ya yang disebut Haikin. Yang pertama adalah pada sistem itu berlaku superposisi. Superposisi artinya kalau input-inputnya kita pecah menjadi komponen-komponen tertentu ya, lalu kita jumlahkan, eh, outputnya akan sama ya, seperti kalau inputnya itu dihitung terpisah begitu ya. Jadi eh, di sini ada ilustrasinya ya, seperti ini ya. Jadi kalau ada sistem H, lalu ada input X1, X2, Xn ya. Kalau kita jumlahkan semua inputnya ini, baru kita lempar ke sistem H, lalu ada output YT, itu akan sama outputnya kalau X1T-nya kita hitung satu-satu, seperti yang di sebelah kanan ini ya. X1T masuk ke sistem H dulu, menghasilkan Y1T. X2T masuk ke H dulu, menghasilkan Y2T. Lalu hasil output yang kecil-kecil ini baru kita jumlahkan belakangan. Maka hasil YT yang di ujung itu pada sistem yang sebelah kanan sama dengan sistem yang di sebelah kiri. Jadi dengan kata lain ya, sistem yang linear itu punya sifat yang sangat menguntungkan karena baik sinyal maupun pengali-pengalinya ini ya A1, A2, A3 bisa kita pecah dan kita hitung masing-masing sendirian, dan kita punya kepastian kalau dijumlahkan nanti outputnya akan tetap sama. Jadi kita nggak perlu gabungkan inputnya dulu satu gelondongan, kita proses di sistem, kita bisa hitung terpisah masing-masing, kita jumlahkan belakangan, nanti outputnya akan sama. Ya. Nah, sifat yang kedua dari linearity ini selain superposisi itu ya, itu adalah eh, persoalan penjumlahan itu ya. Jadi kalau YT adalah Y1T dan Y2T, di mana Y1T hasil dari X1T, Y2T adalah output dari X2T, begitu ya. Kalau dijumlahkan outputnya nanti sama gitu ya. Nah, homogeneity ini adalah faktor pengalinya itu. Jadi kalau XT dikalikan faktor pengali A tertentu ya, keluarnya YT, maka sistem itu disebut homogen kalau setiap kali outputnya itu sama dikalikan dengan faktor A ya. Jadi ini masing-masing sistem ini kan ada faktor pengalinya ini A1, A2, A3 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau pengalinya itu dimasuki input yang besarnya sekian, kalau inputnya jadi lebih besar dua kali, outputnya juga membesar dua kali begitu ya. Nggak tiba-tiba outputnya membesar tiga kali. Maka kalau tidak homogen, sistem itu disebut tidak linear ya. Nah, kalau kedua sifat ini berlaku ya, superposisi dan homogenitas, maka sistemnya disebut linear. Nah, sistem yang linear ini sangat menguntungkan ya, karena kalau kita bisa buktikan ya sistem itu linear dari awal, semua fenomena sinyal sistem itu bisa kita bagi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, lalu kita hitung komponen-komponennya itu secara terpisah, baru kita jumlahkan belakangan, sehingga efeknya akan tetap sama. Kalau sistem itu nggak linear, maka dari awal ya kita nggak bisa tuh melakukan itu. Kita nggak bisa breakdown ke komponen-komponen yang lebih kecil, mengerjakan kalkulasinya di sinyal atau sistem yang lebih kecil itu, karena begitu kita jumlahkan belakangan nanti hasilnya nggak sama. Misalnya tubuh makhluk hidup itu biasanya semuanya komponennya non-linear ya. Misalnya kalau badan kita tahu sekian juta sel gitu ya.
Maka kalau kita hitung efek selnya masing-masing satu-satu ya, terus kita jumlahkan belakangan ya, bukan ternyata makhluk hidup itu bisa dijelaskan dengan 1 juta kali lipat dari sel itu gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Ya karena kebanyakan organ tubuh makhluk hidup itu atau berfungsinya makhluk hidup itu non-linear. Tapi kalau mesin, terus kita bisa pastikan setiap komponen itu non-linear, nah maka mesin yang kita bangun total itu juga masih tetap linear. Kita akan bisa breakdown mesin itu ke dalam komponen-komponennya masing-masing, lalu kita hitung masing-masing, begitu ya, waktu kita desain atau kita kalkulasi, begitu ya. Sehingga untuk kebanyakan problem yang butuh engineering dan matematika ya, linearitas ini sangat menolong. Dan untuk kuliah kita sinyal sistem ini kita mengasumsikan sistem kita linear. Ya, sehingga zaman dulu kuliah ini disebutnya sistem linear sebenarnya karena sistem yang non linear itu kita nggak bahas. Ya, karena teknik-teknik matematikanya jadi lebih sulit karena linearitas ini tidak terjamin. Ya. Nah, jadi dua konsep itu ya yang sangat penting yang kita berkenalan di sini ya. Yang pertama stabilitas, lalu yang kedua linearitas itu tadi ya. Dan hampir semua soal-soal di sistem sinyal dan sistem ini kita mengasumsikan itu begitu tidak linear atau tidak stabil, cenderung kita jadi tidak bisa mengerjakannya. Ya. Ujian-ujian kita juga terbatas di sistem-sistem yang linear dan stabil ya, atau kalaupun ada nanti Bapak Ibu akan ditanya misalnya karakteristik sistemnya itu stabil atau tidak stabil begitu ya, tidak disuruh menghitung sistem yang tidak stabil begitu atau tidak linear. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Masih aman? Saya coba lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nah, selain stabilitas sama linearitas, di sini ada beberapa sifat lain yang muncul ya, yang Bapak Ibu akan pelajari. Nanti mungkin akan diingatkan juga di kuis 2 ya, di dalam soal-soal tertentu. Dari beberapa teman Bapak Ibu ada yang sudah mengerjakan juga kuis 2-nya, hasilnya cukup bagus. Mungkin menonton video-video dari tahun lalu ya, terus mengerjakan kuisnya. Jadi hasilnya cukup bagus juga ya. Nah, ini sifat yang lain ya yang muncul di chapter ini yang disebut dengan memori. Jadi satu sistem itu punya memori kalau outputnya itu tergantung tidak hanya dari input pada saat waktu yang sama. Ya jadi misalnya ya eh, ini dari example 1.12 ada persamaan seperti ini ya. YN sama dengan sepertiga XN plus XN plus minus 1 tambah XN minus 2. Itu tadi yang digambar rangkaian itu tadi ya. Nah, sistem semacam ini disebut mempunyai memori. Kenapa? Karena Y output pada saat titik N ini tidak hanya bergantung pada X input pada saat titik N, melainkan juga pada N-1 dan N-2. Ya, artinya ada input yang datangnya sudah terlambat ya, yang sebelumnya Xn-1 lalu Xn-2 masih berpengaruh pada output yang sekarang. Sehingga ada delay, sehingga sistem itu disebut memiliki memori. Begitu ya. Kalau sistem yang tidak punya memori, maka misalnya contohnya sistem ini ya, Yn sama dengan X kuadrat N, ini berarti output ke N hanya bergantung pada input ke N saja. Nah, ini tidak punya memori. Ya. Nah, lalu ada sifat lain yang disebutnya dengan nama kausalitas ya. Jadi ini bukan casual ya, melainkan kausal. Eh, Satu sistem disebut kausal adalah ketika sistem itu hanya tergantung dari input pada saat present atau di masa yang lalu atau past begitu ya. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Misalnya sistem yang tadi itu dijadikan contoh ya, YN sebenarnya sepertiga XN tambah XN1 tambah XN-2. Semua input-input yang terlibat untuk pada waktu N itu XN, XN1 dan XN-2 adalah pada saat ini yaitu N atau pada saat yang lalu N-1 dan N-2 ya. Jadi outputnya tidak tergantung pada input yang pada saat masa datang. Ya, kalau sistem itu kausal artinya semua input sudah masuk baru outputnya keluar. Sistem itu kausal. Tapi apa bisa ya ada sistem yang non kausal? Ya, bisa. Ya, yaitu misalnya contohnya yang di persamaan di bawahnya ini ya, YN
sama dengan sepertiga XN plus satu. Nah, ini sebenarnya input yang pada masa depan ini. Karena N-nya plus satu. Ya, kalau N minus satu ini di masa lalu. Tapi N plus satu ini artinya geser ke kiri kan sinyalnya itu ya. Artinya di masa depan tuh. Lebih cepat dari titik nol gitu ya. Lalu ini tambah XN, ini input di masa sekarang. XN minus satu ini input di masa lalu ya. Geser satu-satuan. Ya. Nah, sistem yang seperti ini secara matematis bisa ya ditulis sifatnya non kausal. Tapi pada kenyataannya sistem ini harus menunggu dulu sampai xn plus satunya masuk ya, yang di masa depan itu semua inputnya ada baru bisa menghitung outputnya ya. Jadi dengan kata lain, sistem yang semacam ini yang non kausal ini tidak bisa beroperasi secara real time ya. Di sini Haykin bilang the important point to note here is that causality is required for a system to be capable of operating in real time. Jadi kalau sistem itu kausal ya, dia bisa real time artinya pada saat harus keluar output di titik N, semua inputnya itu udah tersedia, udah bisa real time pada saat itu juga. Tapi kalau yang non kausal, maka dia harus nunggu nih input yang ada di masa depan ini satu-satuan sampai itu masuk dulu, baru output yang sekarang ini bisa dikeluarkan. Jadi dengan kata lain, sistemnya itu harus menunggu ya. Dengan kata lain, sistemnya tidak bisa beroperasi real time, begitu ya. Tapi secara matematis bisa ditulis ya, karena apa? Saling keterhubungan input sama output itu ada output yang bergantung kepada input yang di masa depan. Tapi outputnya technically nggak bisa keluar dulu sekarang, harus menunggu sampai inputnya itu masuk lengkap terus baru bisa dihitung ya. Dengan kata lain nggak bisa real time ya. Nah, jadi itu beberapa definisi yang berguna ya. Definisi yang lain yang disebut invertibility ini cukup sederhana ya. Artinya kalau saya punya sistem H, lalu saya bisa formulasikan H inverse-nya, maka kalau H inverse dikali H akan dapatnya kalau sistemnya ini kita tulis dalam bentuk matriks, jadi matriks identitas ya. Artinya sistem H kalau sinyal outputnya dilewatkan H inverse lagi akan mengembalikan sinyalnya ke awal. Kalau H inverse sama H itu dilewati satu sinyalnya karena efek dari H inverse itu meniadakan efek dari sistem H ya. Nah, invertibility ini jadi penting karena ada saja ya sistem-sistem yang tidak bisa diinvert ya. Artinya efek dari sistem itu tidak bisa kita kembalikan sepenuhnya. Begitu ya, selalu ada distorsinya sehingga dengan demikian menghasilkan noise ya kalau kita mau apa ngambil sinyal aslinya yang sebelum kena sistem itu, tapi kan kita tidak bisa mengembalikan efek sistem itu dengan sepenuhnya sehingga kita selalu ada distorsi sinyal yang masuk menjadi bagian ya dari outputnya karena kita tidak bisa invert. Tetapi kalau sistemnya bisa eh, invertible, maka sistem itu begitu dilewatkan ke H inverse-nya, kita akan mendapatkan identitas sehingga efek dari sistem itu bisa kita kembalikan dengan sempurna. Nah ini eh, sifat ketiga mungkin yang paling penting ya dibanding apa selain stabilitas, linearitas, dan time invariance. Yang ketiga adalah time invariance. Ya. Kalau tadi memori dan kausalitas penting juga untuk tahu kategori sistem ya, tapi tidak sepenting time invariance ini. Nah, apa itu time invariance? Time invariance adalah kalau sinyal itu masuk ke sistem terdelay dengan waktu yang tertentu, kalau sistemnya time invariance ya, artinya tidak terpengaruh oleh waktu, kita akan mendapati outputnya terdelay juga dengan waktu yang sama. Ya, jadi ilustrasinya ada di gambar ini. Enaknya baca buku Haykin adalah dia habis bicarakan definisi matematika, dia kasih gambar ilustrasinya juga ya, sehingga kita bisa visualisasikan dalam blok diagram ya atau sistem yang lebih visual begitu ya. Nah, jadi ini kalau ada X1T ya, masuk ke dalam sistem H, keluarnya Y2T begitu. Terus kalau kita geser ya, X1-nya jadi X1T minus T0, maka outputnya Y2-nya Y YT-nya akan tergeser juga sebesar T0 yang sama. Jadi eh, Y-nya ini akan menjadi Y1 T minus T0.
Jadi ini logikanya gini. Kalau ada inputnya masuknya telat ya, 5 menit kemudian ya, maka output yang sama akan keluar ya, outputnya sama tapi telat 5 menit juga. Gitu ya, dengan kata lain, sistem ini stabil terhadap waktu ya. Jadi mau saya kasih inputnya sekarang atau 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian atau besok malam gitu ya, outputnya akan selalu sama, hanya terdelay dengan waktu yang sesuai dengan waktu inputnya gitu ya. Jadi ini semacam kriteria konsistensi sistem tapi terhadap pergeseran waktu ya. Nah, ada sistem-sistem yang nggak konsisten terhadap waktu. Misalnya kemacetan di Jakarta ya, kalau Bapak Ibu keluar rumah 5 menit telat nyampe ke kantornya atau ke kampus itu bukan 5 menit terlambatnya ya, bisa 1 jam begitu ya. Jadi apa eh, terhadap waktu itu nggak stabil ya. Tapi kalau sistem itu time invariance terhadap pergeseran waktu, outputnya akan stabil ya. Nah, coba kita lihat lagi ya. Ada sifat apa yang penting juga di sini dijelaskan oleh Haikin. Linearitas tadi sudah. Lalu kalau kita turun lagi. Nah, jadi sifat-sifat sistem itu tadi sudah ya di 18. Di bagian bab 19 ini, Haikin menjelaskan beberapa eh, apa kasus dan beberapa jenis noise ya yang sering. Karena kalau kita kuliah sinyal sistem ya, yang pasti harus kita hadapi adalah semua sinyal dan sistem kita itu selalu ada noise. Tidak ada sinyal atau sistem yang bebas dari noise. Kerjaannya engineer seringkali adalah memastikan bahwa sinyal kita itu masih jauh lebih besar dari noise sehingga tidak tenggelam di dalam noise dan kita masih bisa punya sinyal yang meaningful yang bisa kita proses ya, menghasilkan informasi. Ya. Nah, jadi tapi kita jadi harus tahu ya bagaimana jenis-jenis noise dan bagaimana penanganannya gitu ya. Nah, mungkin dua hal yang penting ya dari subbab tentang noise ini. Yang pertama adalah ada noise yang sifatnya itu random ya. Ini disebut thermal noise. Thermal noise itu selalu terjadi ketika sistem atau sinyal itu ya punya suhu tertentu begitu ya. Jadi kalau dia eh, 0 derajat Kelvin ya, semua atom tidak bergerak, maka nggak ada noise ya. Tapi itu kan juga nggak ada kehidupan artinya ya. Begitu mulai ada suhu tertentu yang naik, terus ada pergerakan atom-atom dan lain sebagainya, kita sebenarnya selalu punya noise. Apalagi peralatan elektronik kita kalau dipakai panas dan lain sebagainya, itu ada noise tersendiri ya yang terkait dengan suhu dari berbagai peralatan elektronik kita. Jadi kita nggak pernah bisa lepas dari noise yang ini. Ya, dan noise yang ini sifatnya karena pergerakan atomik ya yang random ya, maka dia juga noise-nya random. Biasanya noise yang ini disebut juga dengan apa? White noise ya, karena random sekali sifatnya ya, dan karena dia random, dia bersifat sama rata untuk semua frekuensi ya, karena makanya istilahnya white itu ya, karena noise yang putih, sinar putih itu mencakup semua frekuensi cahaya yang lain. Kalau Bapak Ibu nanti masuk ke Learn ya, setelah dengar eh, apa kuliah ini atau recordingnya, Bapak Ibu bisa temukan ada film yang memutar white noise ya dari YouTube. Itu seperti suara TV kalau udah mati ya, atau kayak suara hujan ya, itu katanya enak buat tidur gitu ya. Jadi ada yang ngasih di YouTube white noise didengarkan. Nah, noise yang lain yang sering muncul juga ya, juga dituliskan di buku Haiken ini 1.9.2 ya, ada yang disebut dengan pink noise. Nah, kenapa disebutnya pink? Karena warnanya merah muda ya. Merah muda artinya kalau kita ingat spektrum frekuensi ya, pelangi itu kan Mejiku Hibiniu ya. Jadi warna-warna yang ke arah biru, ungu, ultraviolet itu frekuensi tinggi, tapi yang merah terus ke sebelah kiri ya, infrared itu frekuensi rendah.
Nah, kenapa noise ini disebut pink? Karena warna-warna yang cenderung merah itu lebih besar daripada warna-warna yang cenderung biru. Artinya frekuensi rendah cenderung merah itu powernya lebih tinggi ya. Jadi noise itu bisa berwarna pink karena efeknya terhadap frekuensi itu disebutnya adalah 1/F. Jadi Bapak Ibu perhatikan kalau F-nya makin tinggi frekuensinya dari noise itu ya, powernya 1/F makin kecil. Ya jadi power dari noise itu di frekuensi-frekuensi yang tinggi itu kecil, frekuensi-frekuensi yang rendah lebih besar. Sehingga warnanya menjadi kemerah-merahan. Makanya noise ini disebutnya pink noise begitu ya. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan dibandingkan white noise ya. Nanti Bapak Ibu bisa dengarkan ya rekamannya di YouTube ya atau cari di Learn gitu ya, link ke rekaman white noise dan pink noise yang udah tersedia ya. Kalau dia itu pink noise, frekuensi rendah itu lebih besar, maka kalau dia bunyi hujan, hujannya itu seperti hujan yang lebih lembat ya karena frekuensi yang lebih rendah itu eh, lebih lambat begitu ya kan, apa, gelombangnya itu lebih lambat, seolah-olah itu butiran-butiran hujan yang lebih besar gitu ya, dibandingkan white noise yang merata frekuensinya antara yang frekuensi rendah sama yang frekuensi tinggi. Nanti Bapak Ibu bisa coba rasakan ya, cobain ya white noise sama pink noise. Terus cobain juga lebih enak tidur pakai yang mana ya, white noise atau pink noise ya. Nah, sejauh itu ya isi beberapa bagian penting dari bab 17 sampai 19 ya. Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada berarti sampai di sini ya. Bapak Ibu juga bisa lihat recording-recording di Learn ya dari diskusi-diskusi dari tahun lalu, ataupun video-video yang saya taruh di situ ya. Eh, saya juga taruh satu video gitaris ya, yang memainkan gitar listrik menciptakan ketidakstabilan ya, yaitu feedback ya. Feedback dari gitar listrik itu biasanya membuat speaker itu melengking ya. Tapi feedback itu kalau di tangan gitaris rock yang jagoan ya, itu video dari Joe Satriani ya. Dia bisa atur sedemikian rupa sehingga feedback melengking itu ya tidak sampai apa memekakkan telinga ya, melainkan sustain melengking ya, dan menghasilkan nada harmoni dari nada utama yang dia sedang mainkan. Ya, jadi itu sebenarnya begitu gitarnya feedback sebenarnya instability ya. Karena inputnya dari gitarnya itu terbatas, tapi output dari speaker itu tidak terbatas. Karena suara yang keluar dari speaker ditangkap lagi oleh pickup gitar listriknya, terus masuk lagi ke speaker, makin lama makin jadi besar. Sehingga sebenarnya speakernya itu nguing gitu ya. Tapi kalau itu dikendalikan, karena pemain gitarnya itu skillful, suaranya bisa tetap indah. Ya, tapi dia juga menceritakan di videonya mengendalikannya itu butuh apa? Butuh posisi tertentu menghadap speakernya itu dengan jarak yang tertentu ya sehingga nguingnya itu terkendali begitu. Ya. Jadi tidak semua ketidakstabilan itu membahayakan. Dalam kasus jembatan Tacoma bisa menyebabkan jembatannya runtuh, tapi dalam kasus pemain pemusik gitaris rock bisa menghasilkan keindahan kalau ketidakstabilannya dikuasai juga ya untuk apa efek-efek artistik ya. Jadi kita sampai di sini Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan mencoba mengerjakan kuis 2 ya. Nanti ada apa soal-soal yang mengingatkan Bapak Ibu tentang isi dari bab ini. Semoga bisa mengingat dan semoga nilainya bisa bagus ya. Jadi Bapak Ibu mohon keaktifannya juga, demi supaya mengingat kuisnya gratis ya, nilainya tidak dijadikan apa nilai untuk kuliah ini, nilainya murni dari UTS, UAS, dan teknis video saja, tapi kuisnya berguna untuk latihan supaya menghadapi UTS. Nanti Bapak Ibu bisa lebih ingat berbagai hal. Terima kasih untuk perhatiannya malam ini. Selamat istirahat. Sampai ketemu lagi minggu depan.